Saudara, di dalam Alkitab kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali contoh-contoh tentang empati. Meskipun bahasanya tidak empati, tapi Allah menunjukkan prinsip-prinsip empati. Kita bisa lihat ya, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, semua tafsiran dan teolog-teolog pernah bertanya, kenapa Yesus mau mati bagi manusia? Kenapa? Jawabannya ada satu. Kenapa Yesus itu mau mati? Mengapa Yesus itu mau mengasihi atau Allah mengasihi manusia? Kenapa? Kenapa Yesus itu mau berkorban? Mau mengasihi manusia? Apa untungnya? Allah berkorban, mengasihi manusia dengan mengorbankan anaknya. Jawabannya ada apa saudara? Jawabannya adalah karena empati. Kalau Yesus tidak berkorban, kalau Allah tidak datang ke dunia mengorbankan dirinya, manusia itu akan masuk dalam kengerian kekal, hukuman kekal, maut karena akibat dosa. Ini adalah empati. Makanya kita katakan imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus Allah tahu kelemahan kita, tahu kekurangan kita, dia merasakan. Ini kalimat kata pentingnya, merasakan. Empati itu merasakan, saudara. Karena Allah empati kepada manusia, maka Allah dengan kasihnya yang besar berkorban bagi manusia. Lalu juga dalam Roma pasal 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah, lanjut ayatnya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu empati. Ada orang bersukacita, kita turut bersukacita, merasakan kesukacitaannya itu. Ketika ada orang yang menangis karena menderita, kita juga ikut merasakan bahwa dia sedang bersedih. Ya, itu empati saudara. Banyak sekali contoh-contohnya ketika Yesus mendengar Lazarus meninggal, saudara, lalu Alkitab katakan bahwa maka maskullah hati Yesus dan menangis. Dan Yesus saudara pada waktu melihat orang sakit, orang menderita, timbullah belas kasihan. Jadi Yesus itu empatinya sangat besar, saudara ya, sehingga dia berbuat kasih kepada orang lain. Ya, ya. Pernikahan tanpa empati itu seperti tanaman di pot, saudara ya. Itu kelihatannya indah, itu, tetapi sebenarnya tidak bertahan lama. Kenapa? Itu sangat rentan, sangat riskan sekali. Itu harus terus dipelihara, harus terus dirawat, harus terus dipotong, harus terus disiram, harus butuh usaha ekstra setiap hari supaya pohon itu bisa bertumbuh dengan baik. Pernikahan tanpa empati itu ya saudara adalah satu hal yang sulit untuk bertahan. Susah untuk bisa berkembang menjadi satu hubungan yang lebih baik. Konflik, kesalahpahaman akan terjadi terus di dalam pernikahan-pernikahan kalau tidak ada empati. Saudara, kalau pada waktu kami menikah, kami pikir kami ini pasangan yang ideal. Kenapa? Karena kami dari kecil rajin melayani. Kalau lihat latar belakang background saya adalah guru sekolah minggu. Pada waktu saya SMA, saya rajin melayani Tuhan. Lalu kemudian saya pergi sekolah Alkitab karena gerakan dari Tuhan untuk saya melayani. Jadi saya dari SMA, selesai SMA, saya memang memutuskan untuk sekolah teologi. Dan saya berangkat untuk sekolah teologi gitu saudara. Yang saya ambil pendidikan 4 tahun saya ambil pendidikan untuk sekolah Alkitab. Dan suami saya sendiri juga adalah hamba Tuhan. Dia juga setelah selesai SMA, dia memutuskan untuk sekolah Alkitab. Saudara, secara luar kami ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kami ini adalah orang yang terlibat dalam begitu banyak pelayanan, saudara ya. Nah, sehingga kelihatannya pernikahan kami itu ideal. Karena kami pikir kami ini hamba Tuhan, kami sudah tahu kebenaran, suami saya sudah tahu kebenaran. Tapi ternyata saudara, dalam pernikahan itu tidak cukup, saudara ya, tidak cukup. Ternyata dalam pernikahan kami lebih sering seperti keluarga yang pertama, yang hari-hari bertengkar. Saya pernah sampai pada satu titik saya merasa bahwa ini rumah tangga bisa nggak ya gitu. Kayak seperti jauh banget gitu kayaknya, kayak tembok begitu, kayak susah sekali begitu ya. Jadi apapun diomong pasti bertengkar, biar dihalus-haluskan juga bertengkar gitu. Pokoknya dibilang bicara baik-baik pun juga bertengkar. Nah saudara, sebenarnya
persoalannya itu bukan pada perbedaan suku ya, dia saudara berbeda suku, dia Chinese, ini Jawa, lalu perbedaan apa lagi ya, mungkin perbedaan ke hobi gitu ya, lalu kemudian budaya berbeda, lalu perbedaan ekonomi dan yang lain, mungkin itu salah satu penyebabnya. Tetapi sebenarnya persoalan terbesar dari kami itu sebenarnya adalah tidak adanya empati satu dengan yang lain, saudara ya, karena kami sendiri sibuk dengan diri kami ya. Jadi saya lahir sebenarnya kelihatannya bagus, tapi saya belajar dari keluarga yang broken. Ketika usia 8 tahun papa mama saya bercerai, saya ditinggalkan. Sehingga saya punya penolakan diri yang besar ya, ketidakberhargaan. Suami saya juga sendiri juga punya latar belakang yang berbeda. Kami belum selesai dengan diri kami masuk dalam pernikahan sehingga itu menjadi konflik. Nah, itu emosi yang tidak baik yang terjadi dalam rumah tangga itu sangat-sangat melukai, sangat mempengaruhi anak-anak kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah saudara, masalah kami sebenarnya bukan masalah yang besar. Sebenarnya kami tidak saling empati satu dengan yang lain karena masing-masing memikirkan diri sendiri. Ya. Banyak terjadi dalam keluarga-keluarga, saudara ya. Kelihatan dari luar itu seperti bunga di pot yang indah, saudara ya. Karirnya bagus, dari luar dia sukses, ekonominya baik. Tapi hati-hati, saudara. Tanaman di pot itu umurnya gak panjang dan perawatannya susah kan. Kurang telat nyirami aja mati gitu, saudara. Nah, dalam keadaan apapun juga, saudara ada uang atau tidak, sukses tidak, kalau tidak ada empati itu akan rawan sekali dan membangun keluarga yang tidak ada empati itu susah sekali, saudara. Yang berikutnya, empati itu seperti minyak pelumas, saudara ya. Kalau di mobil itu ada minyak pelumas di gardan, kalau motor juga di rodanya, itu piringannya, saudara. Fungsi dari minyak pelumas itu melancarkan. Ya, kalau di pintu-pintu gerbang biasanya ada juga di rodanya itu kasih pelumas, mempertemukan dua besi atau rodanya itu, saudara, piringannya dengan besinya. Pelumas itu memperlancar pertemuan atau satu mesin. Nah, kalau misalnya mobil minyak pelumas yang nggak ada di gardannya, mobil itu akan berhenti. Pintu kalau nggak ada minyak pelumas itu akan rusak. Pernikahan, saudara, tanpa empati, apapun alasannya, saudara boleh bayangkan lah. Saya dengan istri, mulai kecil kami orang baik, saudara. Sekolah kami juga prestasi, kalau lihat backgroundnya, mulai kecil kami melayani, saudara. Hamba Tuhan, dari luar baik, ini hamba Tuhan. Kelihatan rohani, lebih dari jemaat lah. Tapi di dalam pernikahan kami banyak sekali pertengkaran, banyak sekali konflik-konflik. Karena apa? Kurang bisa untuk empati dengan pasangannya, lebih kepada kebenaran diri sendiri. Apalagi saya mengerti Alkitab, saya bisa melawan dengan Alkitab, dia juga begitu. Kurang bisa memahami pasangan. Bertengkar pakai ayat. Ya, bertengkar pakai ayat, saudara ya. Prinsipnya begini, bukan perbedaan dan persamaan yang membuat pernikahan itu berhasil. Apapun perbedaan saudara, tapi kalau ada empati, itu akan mudah untuk bisa baik. Apapun persamaan saudara, Banyaknya persamaan. banyak persamaan hobi, pendidikan, latar belakang, tapi kalau nggak ada empati, itu juga susah. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita pinter-pinter memahami posisi keadaan istri, pola pikirnya seperti apa, emosi seperti apa. Bukan perbedaan persamaan yang membuat pernikahan itu kuat, tapi adalah adakah empati dari pasangan itu masing-masing. Ya, lanjut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting empati di dalam suatu pernikahan. Ya, bagaimana pentingnya empati itu di dalam pernikahan kita? Yang pertama adalah empati itu perlu untuk kita bisa memahami pasangan secara lebih mendalam. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menikah, kita kan mengenalnya, gitu ya. Kita tahu, tetapi banyak hal yang kita tidak pahami. Karena yang kelihatan itu cuma masih masa promosi, gitu kan. Ya. Oke. Ada 4 ada 4 poin. Yang pertama, memahami pasangan secara lebih mendalam. Berikutnya, Lanjut. Ya. membangun hubungan yang lebih kuat. Yang ketiga, mengurangi salah paham dalam konflik. Yang keempat, pernikahan lebih kuat dan tangguh. Yang pertama, memahami pasangan secara
lebih mendalam. Saudara, ketika kita empati, kita bisa memahami pasangan kita. Dulu saya tidak bisa memahami saudara. Saya merasa kenapa dia begitu ya, gitu. Kenapa ya dia kok seperti itu gitu. Kayaknya kenapa dia berbeda gitu dengan saya. Nah saudara, saya merasa banyak hal yang saya nggak puas dengan kepemimpinan suami saya. Ya apalagi saya sendiri berasal dari keluarga yang tanpa ayah ya. Jadi papa saya nggak ada, tinggal mama saya. Jadi mama saya yang memutuskan semua hal di rumah. Tidak pernah bertanya kepada yang namanya suami karena kan tidak punya suami. Jadi saya terbiasa untuk mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya. Saudara, apa saja kami ributkan, mau hordeng, mau apa, persoalan kecil sampai saudara ini adalah proses berjalan ya. Kami khotbah suami istri pun kadang berantem soal materi gitu saudara. Dalam perjalanan itu terus berproses. Tidak ada pernikahan yang hari ini langsung baik, nggak ada. Saya nggak percaya itu. Kita sambil jalan terus sambil memperbaiki diri. Itu pernikahan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Saudara, saya belajar empati ketika saya belajar mendengarkan suami saya. Ketika saya fokus pada diri saya terus merasa tidak puas. Ketika saya mengetahui keadaan suami saya baru timbul rasa empati saudara ya. Saya baru timbul rasa empati ketika suami saya menceritakan masa kecilnya, lalu apa harapannya. Dia adalah seorang suami ya. Sebagai seorang suami, dia adalah kepala keluarga. Dia harus memimpin keluarga, harus membiayai keluarga. Lalu dia seorang ayah, dia harus menjaga anak-anak. Lalu dia juga adalah gembala jemaat. Dia harus mengembalakan umat. Begitu banyak tekanannya saudara dalam kehidupannya gitu saudara ya. Dan tidak mudah ketika kami pulang ke Makassar itu berkali-kali mau pulang gak jadi. Suami saya takut dekat dengan keluarga saya. Sejujurnya karena perbedaan gitu saudara ya. Jadi suami saya takut pulang ke Makassar itu dia takut gitu. Karena dia merasa bagaimana dan tidak mudah untuk suami saya masuk di tengah-tengah keluarga saya. Sangat tidak mudah saudara. Nah ketika saya dulu saya gak memahami saudara. Saya gak memahami kondisi suami saya. Kalau saya malah ikut menyerang suami saya. Saya ikut nggak puas dengan kepemimpinan. Belakangan saya belajar untuk memahami dia sebagai seorang suami. Dia punya tanggung jawab yang berat, dia punya beban yang berat. Dia juga adalah gembala jemaat. Dan saya belajar untuk mengerti dan saya belajar untuk mendukung. Dan puji Tuhan dalam perjalanan, ketika saya belajar untuk mendengar dia, belajar untuk memahami kondisi pola asuh dia cerita waktu kecil. Mamanya, papanya suka pukul, terus lempar pakai air panas dan yang lain-lain. Saya belajar memahami bahwa banyak hal. Dia waktu kecil belajar, lalu papanya lempar dengan pukul dengan barang berat sampai kepalanya retak. Hanya untuk supaya beli barang. Di situ timbul perasaan saya bahwa bukan cuma saya yang menderita, ternyata dia juga. Dan sejak itu saudara saya belajar untuk memahami dan melihat dari sudut pandang dia sebagai seorang suami, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini ketika saya belajar empati, saya bisa mengenal suami saya lebih dalam lagi. Yang kedua, pentingnya empati dalam membangun pernikahan adalah untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Kalau kita punya empati yang baik terhadap pasangan, maka hubungan itu cenderung lebih dekat. Survei, penelitian membuktikan, saudara, empati yang baik kepada pasangan membuat secara emosi pasangan itu dekat. Secara emosi bisa berrelasi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik. Nah saudara, wanita di samping saya ini pilihan saya di antara banyak wanita lain untuk menjadi istri saya. Itu adalah keputusan saya. Lalu saudara, menjadi istri itu tidak mudah. Hal yang paling membuat saya tersentuh sepanjang pernikahan itu saudara ya, paling membuat saya tersentuh kalau saya bisa marah itu, ingat itu saya mulai hilang lagi ketika dia mau melahirkan. Betapa susahnya, sakitnya, menderitanya wanita itu melahirkan. Apalagi Peter itu saudara, Pastor Peter sekarang itu besar, waktu kecil lahir itu besar, panjang berapa itu? 4,5 panjangnya, beratnya 50 ya? Beratnya 4,2. 4,2 panjangnya? 50 lebih, 56. 2 hari 2 malam sudah di rumah sakit. Dan saya tuh orang gak bisa lihat darah. Dan gak bisa lihat dia, saya di luar saudara.
Tapi dengar teriakan-teriakannya, saudara. Wah, saya sedih sekali. Waduh, begitu susahnya jadi wanita ya. Jadi itu selalu menjadi rambu-rambu buat saya. Ingatan buat saya. Nggak gampang jadi istri. Kalaupun saya marah, saya ingat kembali. Dia melahirkan tiga anak, saudara, 2 kali. Yang kedua itu kembar. Dan dia istri saya itu melahirkan secara normal itu, saudara. Dan itu selalu ada dalam pikiran saya ketika konflik atau apa. Memahami menjadi istri itu nggak gampang. Dan kita seharian selalu bersama, membantu dalam pelayanan, menyiapkan makanan, ngatur anak-anak. Jadi susah, nggak mudah. Jadi saya memahami. Dengan memahami itu membuat saya semakin mencintai, gitu, saudara. Semakin buat saya semakin dekat dengan dia. Tanpa empati itu, saya mungkin berkata saya suami, saya harus dilayani, saya bisa egois, mementingkan diri sendiri. Tapi ketika melihat penderitaan, pengorbanan istri, itu membuat saya lebih mengasihi. Dan membuat itu menjadi kuat, saudara. Nah, ketika kita mulai melihat istri kita, tapi kalau melihat kebaikan-kebaikan saya sendiri, tanggung jawab sendiri, saya bisa egois, mementingkan sendiri. Tapi ketika melihat istri juga banyak pengorbanan, banyak penderitaan dilalui, nah itu membuat empati itu semakin kuat dan semakin mengasihi, sehingga hubungan semakin dekat. Ya, terus? Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana empati itu dapat mengurangi salah paham dan konflik. Ya, jadi ketika kita memahami, saudara, kita mempunyai hobi yang berbeda, ya, mempunyai apa yang penting yang berbeda. Bagi suami saya, buku itu sangat penting. Tapi bagi saya yang keluarga pedagang, buku itu buat apa? Gitu, saudara ya. Nah, dia itu sangat menyukai buku, gitu. Nah, kalau dia ada uang, dia beli buku. Buku yang dibeli itu kan mahal-mahal. Nah, buat saya yang keluarga pedagang, saya pikir kenapa aku mahal sekali beli buku, kan bisa jadi fotokopi, misalnya gitu ya. Kita lagi susah gitu, ngapain beli buku gitu. Bagi saya nggak penting gitu buku ya. Jadi itu buku disayang-sayang. Nah, ada bapak-bapak kan yang pelihara mungkin ayam gitu kan, ada yang pelihara misalnya burung. Nah, Pak Tom ini buku, saudara ya, buku. Dia bisa dengan teganya. Itu lemari pakaian di luar kamar, lemari buku di dalam kamar, saudara ya. Karena sebagai saya tuh berdebu gitu kan, berdebu. Nah, kalau dia beli buku, saya tuh kayak marah gitu, kayak kesel, hitung-hitungan soal buku. Nah, saya nggak belajar memahami dia, saya nggak belajar empati dengan dia. Belakangan dia kalau beli barang dia sembunyiin dulu, saudara, nanti 1 bulan baru dia kasih keluar gitu ya. Karena dia takut kalau saya marah kalau dia beli barang, saudara ya. Saya nggak merasa itu penting, saya nggak menjaga, padahal dia bukunya tuh ya kalau bisa ada namanya, kalau hilang dia tahu tuh, dicari siapa yang pakai bukunya. Nah, belakangan saya belajar mengerti apa yang disukainya, belajar empati, belajar suka apa yang disukainya, dan akhirnya saya lama-lama juga bisa mengerti, saudara. Banyak hal kadang-kadang kita tidak mengerti ya apa yang disukai. Kita belajar menyukai juga apa yang disukai, apa yang menjadi hobi. Ketika dia memutuskan untuk sekolah S2, saya ngapain lah, kan pengembalaan tak perlu gitu. Dia mau sekolah S3, ngapain gitu ya. Bagi saya nggak penting, saya kalau disuruh sekolah, lebih baik gak usah. Tapi dia senang belajar. Ya saya bilang, apa kau bikin dari pagi sampai sore duduk gitu ya. Bagi saya kayaknya bosanku, tapi bagi dia bisa duduk dari pagi sampai sore untuk membaca. Nah, saudara, kalau kita tidak memahami pasangan kita bisa konflik terus. Tapi kita belajar memahami, kita belajar mengerti, sehingga mengurangi salah paham, mengurangi konflik ya di dalam keluarga kita. Sangat penting sekali, saudara, untuk bukan hanya melihat apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, tapi sangat penting sekali untuk empati, melihat apa yang disukai pasangan kita, apa yang tidak disukai pasangan kita. Saudara tahu, dari berbagai perbedaan, kami banyak sekali berbeda. Saya suka nonton bioskop, dia kurang, saudara. Saya film action, tapi kalau dia sukanya film-film drama Korea, yang nangis itu, saudara ya. Banyak sekali perbedaannya, cuma satu, saudara, persamaannya. Dari sekian sama kesukaan, dari semua kesenangan itu cuma satu kesukaannya. Sama-sama hobi, sama-sama suka makan kacang rebus. Itu yang buat sama, saudara. Taunya di mana? Taunya kalau saya ke Pinrang, naik mobil, bawa mobil, saudara. Kalau saudara lihat Maros, itu ada jalan mau ke apa itu? Tentara itu ya. Itu kan kanan kiri jual kacang rebus itu kan. Itu kacang rebus asli, itu masih dari tanah.
Ketika itu saya tahu makan, saya beli, istri saya suka. Ternyata sering belanja dan kita sama-sama suka gitu saudara ya. Kalau misalnya pergi, misalnya kalau Sari itu kan ada itu kacang rebus di pinggir jalan tuh ya, orang jual kacang rebus sama jagung direbus itu ya. Nah kita selalu belum itu ada kacang, ya kita cuma itu yang sama, lainnya beda saudara. Lainnya beda. Dia suka pedas, saya nggak suka pedas. Dia suka RW, saya kurang suka RW saudara. Betul-betul beda. Saya tidurnya itu saudara jam 9-10 tidur, dia tidur malam. Banyak, gak ada yang sama begitu ya. Tapi persamaan cuma kacang rebus. Itu kalau nggak ada empati saudara, perbedaan-perbedaan itu bisa jadi konflik. Dan saudara mungkin banyak persamaan dengan pasangan saudara. Persamaan tidak jamin, kalau saudara nggak ada empati, itu menjadi konflik. Kuncinya adalah pada empati. Untuk bisa mengetahui apa yang suka dan tidak suka, bagaimana perasaan dia, kondisi dia, pola pikir dia, itu yang kita perlu kembangkan. Yang 4 saudara yang terakhir, empati itu membuat pernikahan lebih kuat dan tangguh. Saya ulang lagi saudara ya, poin ketiga tadi, sangat mengurangi salah paham dan konflik. Ketika kita mengetahui kekurangan, kelebihan pasangan, saudara, maka kita bisa kompromi terhadap hal tertentu. Bisa kompromi, tahu titik ini di mana sebenarnya jalan keluarnya. Kalau kita nggak kurang empati terhadap kekurangan, kelebihan pasangan, kita bersikeras dengan kebenaran-kebenaran kita sendiri. Kalau mau lebih dalam lagi saudara, saya itu orangnya introvert, dia ekstrovert. Saya ini orangnya eksistensial, kalau kita sahabat itu eksistensial. Cenderung untuk menegakkan kebenaran. Bagaimana sesuatu itu ada, tidak ada, benar dan tidak. Kalau dalam filsafat ya, saya itu eksistensial. Dia orang extrovert dan dia easy going saudara ya. Gampang saja. Kalau habis berantem, saya bisa semalam nggak tidur. Kalau dia berantem, tidur langsung ngorok. Banyak sekali perbedaan. Yang mempersatukan kita adalah empati. Saudara mengerti kebenaran, tapi kurang bisa empati, itu akan menjadikan konflik. Menegakkan Taurat di tengah-tengah keluarga. Banyak aturan, banyak prinsip-prinsip yang sebenarnya benar tapi kurang bisa fleksibel terhadap pasangan. Yang keempat, membuat pernikahan lebih kuat dan tangguh. Bila empati terbangun dengan baik, mereka akan siap menghadapi berbagai masalah. Masa-masa sulit seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau masalah keuangan sekalipun. Kalau empati terbangun dengan baik, maka suami istri itu akan menjadi satu tim yang kuat. Saya lemah dalam banyak hal, contoh misalnya saudara ya, kalau anak saya sakit, dia menangis, apalagi di bawah rumah sakit, disuntik, saya sama sekali nggak pernah masuk. Istri saya itu ketemu dokter, dia bisa nemani anak saya disuntik, kalau saya jauh-jauh saudara, nggak bisa lihat darah. Istri saya saudara, backgroundnya usaha, sangat-sangat hemat. Kadang-kadang cenderung pelit, saudara ya. Itu efeknya biasanya lah. Jadi kalau soal pengatur keuangan, dia lebih bisa. Nah istri saya saudara, kalau diajak kemana-mana mudah untuk menderita. Gak ada makanan yang gak enak buat dia. Semua makanan itu oke. Itu luar biasa anugerah itu saudara ya. Itu anugerah loh itu. Kita masih pilih-pilih itu. Kalau dia nggak, saya kalau tanya sama dia makan enak, dia selalu enak. Dan selalu masuk. Dan saya lihat di keluarganya juga begitu semua. Adik-adiknya, mamanya itu saudara, itu makanan pokoknya nggak ada masalah buat dia gitu ya. Kalau di keluarga saya itu yang menurun itu ke Peter, Pastor Peter makan badannya lihat tambun. Semua itu enak, dia nggak pernah pusing makan aja. Kalau saya masih pilih-pilih kalau misalnya pedas saya nggak suka saudara ya, atau terlalu gurih, enak. Kalau dia oke semua. Jadi kalau buat menderita dia sudah siap di hadapan Tuhan saudara ya. Apalagi kelemahan atau kebaikan dia. Kelemahannya memang ada. Contoh misalnya dia responsif karena orang extrovert responsif. Kadang kalau ngomong tuh nggak terpikir. Ngomong-ngomong aja gitu. Makanya saya mesti lihat oh dia memang model begitu. Jadi setiap omongan dia nggak selalu saya respon, nggak selalu saya masukin hati. Mesti dicari ini benar atau tidak. Kalau semua direspon, dimasukin hati, itu bisa bikin pusing gitu saudara ya. Dia orang extrovert ya memang begitu. Dia ngomong-ngomong aja. Sedangkan saya introvert. Kalau mau apa-apa mesti pikir baik-baik dulu. Tapi kalau sakit hati ke dalam gitu saudara. Ini kalau dia enggak seperti itu. Nah itu adalah kondisi masing-masing yang perlu
kita kembangkan untuk bisa memahami apa yang ada dalam diri pasangan kita. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa membangun empati? Ini yang penting ya. Setelah kita tahu apa sih kegunaan empati, seberapa besar manfaat empati. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangun empati dengan pasangan kita? Tentu kita harus mendasari itu semua dengan kebenaran firman Tuhan ya. Efesus 5 ayat 22 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlakulah, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi yang pertama adalah kasihilah pasanganmu seperti mengasihi dirimu sendiri ya. Kalau kita mau empati, perhatikan, kasihilah suamimu, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kalau kelanjutan dari ayat ini dibilang tidak ada orang yang tidak merawat dirinya. Tidak ada orang yang tidak mengasihi dirinya. Kita ini merawat diri kita, mengasihi diri kita. Nah, kasihilah pasanganmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya kan? Perlakukanlah pasanganmu seperti kamu ingin diperlakukan. Terimalah pasanganmu seperti kamu ingin diterima. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan sakiti pasangan kamu. Saudara, ini adalah kunci yang pertama, yaitu bagaimana kita harus mengasihi dia. Firman Allah berkata, ya, bukan hanya kepada suami mengasihi pasangan, tetapi juga kepada istri, hormatilah suamimu. Ya, hormatilah, kasihilah suamimu seperti kepada dirimu sendiri. Nah, seperti kita merawat diri kita, seperti kita memperlakukan diri kita. Kalau kita mau yang enak, kita harus mengasihi suami kita sama seperti kita memperlakukan diri kita. Ya, jangan kita diam-diam belanja baju mahal-mahal lalu untuk suami tiap hari ikan asin, tempe gitu ya. Kita kalau di rumah makannya hemat, tapi kalau pergi dengan teman-teman kita makannya yang mewah-mewah. Atau sebaliknya, yang pria juga begitu ya, ngasih uang belanja pas-pasan, tapi kalau di luar boros belanja kiri kanan, makan sesuka hati. Nah, saudara, kasihilah pasanganmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa membangun empati di dalam keluarga. Sederhananya, kalau saudara nggak mau menyakiti diri sendiri, jangan juga menyakiti pasangan. Itu sederhana, saudara. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan empati, kembangkan kerendahan hati dan keterbukaan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara, tumbuhkanlah sikap rendah hati. Ego pria ketika berhadapan istri tidak hanya menekankan otoritas, saya suami kau harus tunduk samanya, tidak. Tapi harus dengan rendah hati, saudara, menempatkan diri bahwa kita ini pasangan, kita ini tim, kita ini sama-sama berjalan bersama, begitu saudara ya. Kita harus ada di samping sama-sama untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua saudara, yang berikutnya, kerendahan hati dan keterbukaan. Keterbukaan itu saudara kita bisa ngomong, saya ini gak suka begini, kesukaan saya begini, kalau dia belum mengerti saudara ya, mau saya begini, kondisi saya begini, itu perlu disampaikan. Gak ada Superman, laki-laki, gak ada Wonder Woman, semua serba bisa, tidak. Setiap orang pasti punya kelemahan-kelemahan, setiap orang pasti punya kekurangan-kekurangan. Dan itu perlu disampaikan kepada istri, saudara. Nggak perlu malu, nggak perlu jaim dengan pasangan kita. Kita nggak perlu jaim bahwa ya saya laki-laki, saya mesti jaim supaya kelihatan berwibawa, kelihatan supaya istri hormat, takut, hormatnya berlebihan lah saudara. Nggak perlu juga begitu. Kita juga manusia biasa penuh kelemahan. Saya punya kelemahan, dia juga punya kelemahan, saudara. Perlu terbuka. Saya kalau tidur lebih sensitif daripada dia. Kalau saya tidur ada bunyi sedikit saya bisa bangun. Nah, kalau sudah bangun susah lagi tidur. Kalau dia mau tidur aja ya saudara ya. Kalau saya susah. Nah, saya mesti ngomong. Kalau saya tidur jangan deh rame, jangan terlalu dibangunkan. Karena kalau sudah dibangunkan susah sekali tidur saya pagi. Nah, itu keterbukaan. Bahwa memang saya bukan orang Superman, saya punya kelemahan juga seperti itu. Saya mulai kecil saudara ya, mulai kecil di rumah, kami keluarga sederhana, tapi di rumah biasa. Pagi sarapan, jam 12 makan, jam 6 jam 7 makan, itu mulai kecil. Jadi kalau telat, jam 12 telat sedikit, nah itu bisa sakit perut. Saya ngomong sama dia, ini kondisi saya. Kalau istri saya kan pedagang. Kadang-kadang tuh malamnya tuh tutup toko, jam 10, jam 11, itu sudah biasa. Tidur malam, bangun siang, selalu begitu, saudara ya. Berbeda.
Saya menyampaikan kekurangan saya, keadaan saya, dia juga menyampaikan. Jadi kita bisa memahami. Dia nggak harus seperti saya juga harus seperti dia. Kalaupun bisa, yang ada masalah untuk penyesuaian. Yang lambat laun memang akhirnya dia juga sudah biasa sarapan. Dan di keluarga kami itu biasa mulai sarapan, saudara. Ya ada masalah besar kita kecilkan, ada masalah kecil kita buang. Selama itu bisa dikompromikan, karena masalah itu kan bukan sesuatu yang sifatnya prinsip. Tapi soal kebenaran juga mesti prinsip. Tapi hal-hal yang tidak prinsip yang kita nggak perlu. Apalagi saudara ya, dia orangnya ekstrovert, terus dekat sama orang. Berapa kali saudara kalau di rumah sakit kita doakan gitu ya. Saya pernah ngomong sama dia, kalau berdoakan pria, dia mesti baik. Nah cuma dia. Dia kadang pegang tangannya lama-lama, didoakan saudara. Saya bilang, bukan tidak boleh, saya bukan cemburu, tidak. Beda kulitnya wanita dengan pria. Dia juga manusia, bukan robot. Begitu ya, jadi perlu di sebatasnya. Nah kadang-kadang saudara kalau misalnya ada tantangan, dia rangkul gitu ya. Maksudnya baik, tapi ada etikanya gitu saudara ya. Ada hal yang tidak, yang perlu ada batasannya begitu. Ya dia juga wanita, dia manusia juga ada keterbatasan, ada kekurangan. Ya kita saling terbuka untuk mengungkapkannya begitu. Satu kali saya pernah ceritakan, ada wanita telepon saya, minta konseling, tapi ketemuannya di kafe. Saya gak ada niat apa-apa, ya sudah mau ketemu aja, namanya juga konseling. Saya bilang, wajar gak kamu konseling di kafe? Konseling itu di gereja, di pastori, bukan di kafe. Oh iya juga ya, akhirnya gak jadi saudara. Semua orang, laki-laki, perempuan, siapapun saudara, pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Kadang-kadang itu sepertinya tidak masalah, tapi juga ada batas-batasannya. Dan kita perlu terbuka. Terbuka untuk menyampaikan, terbuka juga untuk kita ditegur, diingatkan. Saudara, paham maksudnya ya? Dengan adanya kerendahan hati dan keterbukaan itu saudara, maka kita akan kuat. Pasangan kita itu, hubungan pernikahan kita itu akan kuat. Ya, saya ini orangnya somber ya saudara ya. Jadi sama siapa saja saya menyapa-nyapa begini ya. Kadang juga kalau mendoakan orang apa, tapi ternyata memang hal yang tidak baik gitu ya. Kalau terlalu juga kita seperti itu, jadi saya belajar juga mengurangi ya. Karena keluarga kami juga ya namanya ketemu cipika-cipiki. Ponakan-ponakan saya laki-laki besar-besar juga kalau datang langsung cipika-cipiki. Bagi mereka apa ini gitu ya, langsung tiba-tiba. Karena seperti itu. Tapi kita belajar juga apa hal-hal yang suami kita nggak suka, apa yang dia nggak suka itu kita pelajari. Apalagi itu kalau itu hal yang benar ya. Nah saudara, yang berikutnya kepedulian terhadap kebutuhan pasangan. Bagaimana kita mengembangkan empati? Kita harus peduli dengan kebutuhan pasangan. Kebutuhan pria dan wanita, saudara, itu berbeda. Kadang-kadang yang jadi persoalan adalah kita menyamakan. Kita merasa bahwa itu kebutuhan kita dan itu kebutuhan suami kita juga. Bukan saudara. Kebutuhan seorang wanita itu adalah didengar. Ketika dia didengar, dia itu merasa dikasihi, dicintai. Nah, kebutuhan seorang pria bukan didengar, tapi dihormati. Dihormati, dihargai, ditaati, diikuti, gitu saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang ketika kita tidak membangun empati, kita nggak tahu, ya. Nah, masalah utama saya juga dalam rumah tangga itu adalah soal komunikasi. Suami saya itu kan diam, ada gambar, ada suara. Kadang dia pergi mana gitu, dia nggak bilang udah pergi dari rumah gitu ya. Saya bilang, kok di mana gitu kan. Dia nggak bilang gitu ya, baru bilang, oh iya saya ada pertemuan, lagi ada rapat, ada apa. Kalau ke pasar paling susah, saudara ya, kasih turun di pasar sawah, dia pindah. Ya kan, dia pindah sampai di ujung. Nah, saya pulang pasar bawa barang banyak, cari dia sampai keliling dunia. Sampai saya sudah mau naik bajai pulang, saudara ya. Karena saya capek, saya mau dapat mobil. Kalau bisa saya banting gitu ya mobilnya. Karena sebel dia nggak bilang-bilang, dia ada WA juga, pindah kak dulu di situ di depan jalan atau apa ya. Saudara, komunikasi itu susah. Nah, saudara, kita itu perempuan suka didengar. Nah, dia itu nggak mau mendengar. Kalau ngomong gitu dia nggak mau dengar gitu. Pokoknya ini deh. Jadi kadang-kadang saudara, kita ini nggak butuh jadi bantu. Kalau saya ngomong soal membantu begini, membantu begitu, begini, dia langsung begini. Kalau begitu kasih keluar kasih keluar saja. Apa yang kau pusing itu Bapak? Saudara, yang saya butuhkan bukan solusi. Yang pria selalu berikan adalah solusi. Ngapain kau tiap hari ngomong soal pembantu? Padahal waktu disuruh kasih keluar nggak mau keluar.
kasih keluar juga, sayang nanti tidak ada orang kerja. Sebenarnya yang dibutuhkan perempuan tuh apa? Yang dibutuhkan cuma begini, "Ih, capek kok sayang, sayang, tak gua sabar kurang." Gitu. Itu Ji, waktu dia bilang capek kok sayang, besok sehat baka, ya kan? Dari pagi sampai sore lagi, saya bisa kerja lagi gitu saudara. Disayang dan kasih uang. Ya, disayang. Nah, jadi saudara, nah bedanya dengan pria juga begitu, saudara ya. Saya dulu juga jatuh pada kesalahan tidak menghormati suami. Ya, tidak itu ya saya bilang tadi, pola asuh dari keluarga gak ada suami. Saya bisa ambil keputusan tidak tanya dia, saya bisa memutuskan sesuatu nggak tanya suami, tidak pernah bisa menghormati suami saya, gitu ya. Nah kalau saya sendiri aja tidak menghargai suami saya, bagaimana orang lain bisa menghargai suami saya? Orang saya sendiri aja tidak hargai dia. Jadi siapa yang mau hargai dia kalau bukan saya? Ya, jadi saya kadang-kadang jatuh di situ, di posisi itu tidak menghargai, tidak menghormati suami. Nah, saya akhirnya belajar setelah sekian lama, tidak dalam 3-4 tahun. Kalau tiap kali saya ngomong sama dia, dia langsung marah. Dia nggak bisa sekali dibantah. Lama saya susah sekali, kenapa tidak bisa sekali dengar nasihat, nggak bisa sekali dapat masukan. Saya dulu rasa ini kayak saya jalan kena tembok gitu loh. Belakangan saya sudah tahu selanya. Kalau dia sekarang saya ngomong, sekarang dia pasti bilang tidak. Biar saya ngomong, tapi begini, tidak, sampai tidak. Gitu saudara ya. Besok tidur kak dulu tuh, biar belum kak bicara besok, biasa dia tiba-tiba berubah. Apalagi kalau dia kasihan kak tuh langsung berubah. Gitu saudara ya. Kadang-kadang dalam momen yang baik, besoknya saya ngomong, saya bicara, langsung dia ikut. Gitu saudara ya. Jadi kita bisa menemukan titik kuncinya. Kadang-kadang saudara, karena kita tidak tahu celahnya, akhirnya kita ricu terus. Jadi bukan berarti Pak Tom tidak mau dengar saya, tapi jangan hari ini. Itu aturan kami, rule kami, nggak tahu kalau saudara ya. Tapi rule kami jangan hari ini, besok atau lusa ya baru kita bicara, baru bisa. Jadi saudara dengan seperti itu kita menunjukkan kepedulian. Nah ayatnya Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Beban itu saling membantu satu dengan yang lainnya, saudara ya. Jadi kalau kita lelah, kita capek, suami kita mengerti, kita juga paham kondisi suami. Ya berikutnya. Empati itu bukan sekedar merasakan kasihan pada pasangan kita, tidak saudara ya. Bukan sekedar itu. Tapi empati itu adalah bersama-sama menanggung beban itu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bahwa permasalahan rumah tangga, keluarga itu hendaknya dipikul sama-sama. Sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya. Bukan jadi sekedar kasihan, tidak begitu saudara, tapi ada tanggung jawab bersama-sama. Wanita itu kan kalau di WB dibilang satu hari berapa kata Pak Boy? 15.000. 15.000 kata. Kalau mertua? 25.000. 20.000. Jadi perlu didengar saudara ya. Kalau saya orang itu tutup poin, kalau ini jangan terlalu panjang-panjang lah pusing gitu ya. Nah itu saling perlu dikomunikasikan. Yang keempat yang terakhir, bagaimana membangun empati, membangun sikap saling melayani. Ini saudara jadi prinsip Kristen saudara ya dalam banyak hal, bahwa yang disebut pemimpin itu adalah pelayan. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, pria sebagai suami angkat sampah ini masalah, nyapu ini masalah, ngepel tidak masalah kalau memang itu diperlukan, begitu saudara ya. Jadi saling melayani, tidak apa istilahnya, tidak kasih lebih dulu lah. Ya, tidak menuntut. Tidak menuntut, mendahului untuk berbuat baik. Ya itu yang perlu kita lakukan. Nah saudara, paling tidak mau berkorban lah. Sebelum ditutup ada satu video. Video ini saudara bercerita tentang menua bersama sampai tua. Menua bersama saudara ya. Nah ceritanya ini tidak langsung to the point pada empati. Tapi dari cerita orang-orang yang menikah sampai 50 tahun lebih saudara. Mereka dalam pernikahannya banyak masalah,
banyak problem, saudara ya, banyak hambatan, tapi mereka bisa memahami kondisi pasangan. Itu yang membuat mereka kuat sehingga bertahan. Nah, saudara ya, memahami kondisi pasangan, menerima kekurangannya, menerima juga kelebihannya, karena empati itu membuat mereka bisa bertahan. Ya, Nah, lanjut. saudara, memang sebelum diputar filmnya, memang untuk melangsungkan satu pernikahan itu tidak mudah, saudara ya, tidak mudah. Kayaknya untuk empati dengan orang lain itu juga nggak mudah, saudara ya. Aduh, itu bukan gampang, melakukan firman itu tidak gampang. Maka saudara, Yesus sendiri sudah memberikan contoh lebih dulu. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dulu. Dia ingin merasakan menjadi manusia sehingga dia tahu apa yang kita alami, saudara. Nah, saudara, sangat sulit untuk membangun empati dengan orang lain, tapi kita bisa belajar seperti Tuhan, belajar untuk mengerti dan belajar untuk memahami. Sekarang pernikahan saudara banyak sekali berakhir dengan perceraian. Akhir-akhir ini saudara dengar banyak. Nah, kita mau supaya pernikahan kita baik, mencontoh Kristus ya. Dan kita berdoa supaya pernikahan kita langgeng, pernikahan kita baik, kita bisa saling empati dengan yang lain. Tentu tidak bisa dengan kekuatan kita lewat firman Tuhan yang kita dengar. Setiap hari kita diubahkan Tuhan, maka kita bisa menjadi empati. Silakan videonya bisa diputar. We've been married for 51 years. 54 years. We're celebrating our 25th wedding anniversary this year. Friday the 13th turned out to be the luckiest day of my life. I think what I love the most about Bruce is he's very kind. She's a good cook. Serene. She's a very compassionate person. She is truly the person I always wanted to be. I love it. She is the epitome of serenity. Oh, one surprise to me about marriage after all these years has been what a joy it is at this stage. I didn't know that it would be that wonderful again as it was, before we had all these little screaming Mimis. Well, it's not easy. Well, and the And biggest if anybody thinks that you're going to be on your honeymoon for 51 years, it's ridiculous. Sometimes the tunnel's pretty long. Yeah, and dark. Well, it has been an enjoyable challenge because I've been introduced into a culture that I was just totally ignorant of. It was very hard for her, I know Yeah. that. What But hurt so much? You. I think I had to have been like in my 30s or early 40s. I just thought, this is it? This isn't fun. It didn't matter to me that Jim wasn't a member of the church because I loved him very much. And I thought if I only lived with him for this time only, then that was what I would be happy with. But a couple of years later, when our children started to come along, I realized that was not true, that I wanted to be with my children and him forever. Really, the only reason it worked in those early years is we both loved the Lord, and we taught our children to love the Lord. The secret to anything, I think, holding to the rod. If you hold to the rod and don't give up when things are hard, there's always a way through. President Hinckley always said it, that this will pass and that things will get better. And things always do get better. So you have to be patient and loving and see where it goes. Yeah. You're going to have ups and downs, but it's worth it. You cannot change someone to fit the mold you want them to be. I just respect his space and he respects my space. Love him where he is. Be sure to buy 2 tubes of toothpaste. Well, I will say you are the love of my life. And I'm so grateful that we have stuck it out this long. And I see us together another gazillion or Google. Do you say Google now? She's my babe. And I love you. And I love the fact that I'm going to have you by my side forever. I love him so much. Love being with him. How could you not kiss? Yeah. Membangun empati tidak mudah, tapi biarlah kita mulai mungkin membuka lembaran baru.
Kalau selama ini saudara kurang empati dengan pasangan, mari berjuang untuk empati. Jangan lagi kembali ke belakang, mengungkit-ungkit masa lalu, tapi buka lembaran baru. Tentu tidak mudah, tapi kita sama-sama komitmen. Kalau itu baik, maka pasti akan menghasilkan yang baik. Belajarlah untuk melihat kelebihan pasangan, jangan terus-menerus melihat kekurangannya. Kalau terus melihat kekurangannya, kita akan susah untuk berempati. Tapi banyak kelebihan dari pasangan kita yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan buat saudara. Kalau kita lihat dari cerita, bicara dari sepasang suami istri yang sudah lanjut tua, mereka menemukan banyak masalah yang sama seperti kita. Tapi mereka terus bertahan. Yang terakhir tadi ada satu kalimat yang baik dari istrinya, suami punya space, punya ruang, saya juga punya ruang, saudara ya. Suami punya hobi, saya juga punya hobi. Bisa menempatkan masing-masing, saudara ya. Porsinya, masing-masing wilayahnya. Yang penting itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga tadi Bapak bilang, kami sama-sama sebagai suami istri yang mengasihi Tuhan dan mengajarkan juga anak-anak Tuhan. Dan itu banyak sekali poin-poinnya, saudara. Dan mari kita sama-sama membangun sebagai suami istri, tentu kita sampai ke akhir nek, Alkitab katakan, sampai maut meninggalkan kita. Oke. Ya, mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, kita mulai belajar untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman yang kita dengar. Dan kita berdoa supaya rumah tangga kita bisa kita lewati. Kayak tadi dikatakan kayak terowongan panjang, yang gelap, yang gak tahu mana ujungnya. Tapi kesabaran itu akan membuat kita melewati. Bapak Ibu ada yang 25 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 46 tahun. Kalau Bapak Ibu pikir mungkin, aduh saya sampai hari ini kalau bukan Tuhan, mungkin sudah bercerai berkali-kali. Ya, tapi kami juga bisa melewati sampai hampir 30 tahun. Kalau bukan Tuhan, mungkin juga sudah berakhir. Tapi kita bersyukur hari ini kita bisa ada semua karena kebaikan Tuhan. Ya, mari belajar empati, belajar mengerti pasangan, belajar mengerti emosinya, menempatkan diri kita pada posisi pasangan kita. Belajar mendengar dengan baik, mengasihi dia seperti mengasihi dirimu sendiri. Lakukanlah yang terbaik buat pasanganmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kasih yang sempurna telah ku terima.